Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, salam sehat selalu. Adik-adik, kali ini beta akan menjabarkan tentang cakupan isi proposal karya tulis dunia. Cakupan isi ini beta akan jabarkan mulai dari bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Selain beta jabarkan apa isi dari proposal karya tulis ini adik-adik, beta juga akan menjelaskan bagaimana adik-adik membuat penomoran halaman dalam satu file, halaman yang berbeda dalam penomoran angkanya, posisinya yang berbeda dalam satu file. Kemudian juga kita akan menjelaskan bagaimana adik-adik membuat daftar isi otomatis, daftar tabel otomatis, dan daftar gambar otomatis. Jadi adik-adik mohon disimak baik-baik video ini supaya adik-adik bisa menulis atau menyusun proposal karya tulis ilmiah sampai dengan laporan akhir yang merupakan karya tulis ilmiah bisa dilakukan dengan baik. Baik, pertama-tama adik-adik harus mengatur atau merubah ukuran kertasnya dulu dan mengatur batas pengetikan. Dan untuk tata cara pengetikan yang lainnya, adik-adik bisa ikuti pedoman penulisan karya tulis ilmiah yang dikeluarkan oleh Fotekes atau oleh jurusan masing-masing. Ya, untuk merubah ukuran kertasnya, kita harus klik menu layout, kemudian di toolbarnya page setup itu ada anak panah ke bawah, diklik maka akan tampil kotak dialog dari page setup dan ditampilkan pertama adalah marginnya atau batas pengetikan. Atas kita ketik atau top kita ketik 4, kemudian leftnya kita ketik 4 atau kiri, kemudian bagian bawah bottom itu 3 dan bagian kanan atau right 3. Setelah itu kita merubah ukuran kertas dengan kita mengklik menekan tombol paper. Nah, ini paper size-nya adalah 4 kalau di laptopnya saya. Di laptopnya ada kemungkinan ada letter. Oleh karena itu adik-adik harus pastikan itu harus dirubah menjadi A4. Lalu kemudian kita klik tombol OK. Ya, ini diketik semuanya sampai selesai sampai daftar pustaka, yaitu halaman sampul depan, halaman sampul dalam, halaman pernyataan keaslian, halaman persetujuan, kata pengantar, halaman daftar isi, ya, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, daftar lampiran, daftar arti, lambang, singkatan dan istilah. Kemudian bab 1 pendahuluan, kemudian latar belakang, rumusan masalah, tujuan studi kasus, manfaat studi kasus. Bab 2-nya tinjauan pustaka yang terdiri atas teori-teori yang relevan. Ya, ini saya langsung ganti saja. Saya kasih contoh, misalnya konsep asuhan perawatan nyeri pada fraktur tibia.
sepertiga kristal. Kemudian yang B-nya adalah konsep dasar mirip. Ya, daftar ini jika itu penelitiannya dalam bentuk kasus survei. Kemudian ada metode studi kasus, ketiganya, kemudian tadi atas jenis desain rancangan studi kasus, sumber subjek studi kasus, fokus tadi, definisi operasional fokus tadi, instrumen studi kasus, metode pengumpulan data, lokasi dan waktu studi kasus, analisis data dan penelitian data, etika studi kasus, daftar pustaka, lampiran-lampiran yang perlu dilampirkan adalah jadwal kegiatan, informasi dan pernyataan persetujuan atau info konsen, bukti proses bimbingan, instrumen studi kasus, dan seterusnya jika ada yang harus dilampirkan. Nah, itulah isi dari suatu proposal karya tulis ilmiah yang adik-adik susun. Nah, setelah itu, sekarang bagaimana kita akan membuat daftar isi, tapi daftar isi otomatis, tapi kita harus dahulu dengan penomoran halaman. Untuk penomoran halaman, kita akan lakukan pemisahan bagian-bagian ini. Ya, kita akan lakukan pemisahan bagian-bagian ini, di mana dengan melakukan di menu layout itu ada break, kemudian kita next page. Nah, saya harus jelaskan kepada adik-adik bahwa yang mana harus kita break. Di bagian awal ini bagian awal, adik-adik, kita akan break menjadi dua, di mana halaman sampul itu dia terpisah atau section 1. Terus halaman sampul dalam sampai daftar istilah itu section 2. Kemudian bab 1 section 3, bab 2 section 4, bab 3 section 5. Kemudian bab daftar pustaka adalah section 6. Maka langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah mulai kita klik di halaman sampul, bagian diletakkan kursi ini di bagian belakang halaman sampul, kemudian kita klik break, lalu next page. Jadi dia sudah terpisah di bawah. Ya. Kemudian yang berikutnya, bab 1. Kita break. Actually, sudah 3. Ya, ketiga. Kemudian bab 2. Kita break. Kita letakkan di belakang bab 2. Kemudian kita break. Next page. Ya. Sudah yang ke-4. Kemudian ini bab 3, letakkan kursor di bagian belakang. Bab 3, kemudian kita klik break. Next page. Sudah yang ke-5. Nah, daftar pustaka kita break lagi yang ke-6. Next page. Ya, break next page. Dan 6. Sehingga terlihat kita klik yang di atas daftar pustaka ini atau di headernya, kita klik maka terlihat section 6. Seperti itu ada. Itu untuk memudahkan penomoran halaman dengan posisi dan angka yang berbeda dalam satu file. Syaratnya kita harus klik dulu. Nah, selanjutnya kita akan menghilangkan dalam setiap seksi, kita akan menghilangkan yang namanya same as previous. Kita akan hilangkan ini dengan cara klik di headernya, kemudian link to previous. Itu di seksi 2. Kemudian go to footer, kita langsung klik link to previous.
Request. Ya, jadi ya. Kita langsung kita klik. Kemudian di bab 1, ya, di bab 1 kita klik headernya link to request. Go to footer, link to request. Ya, selesai. Kemudian kita go to header. Kita tahu bahwa setiap awal halaman tidak ada nomor di atas, nomor halamannya di atas sebelah kanan. Oleh karena itu, kita klik different page break. Different page break. Ya, different page break. Coba kita lihat different page break-nya akan muncul lagi di bab 1, yaitu SMS previews. SMS previews-nya kita hilangkan lagi karena kita telah mencentang different respect-nya, maka dia akan muncul lagi. Kita hilangkan link to previews. Go to footer, link to previews. Kenapa harus kita klik? Kembali lagi saya jelaskan kenapa kita harus klik different respect. Karena setiap awal bab, kedudukan halaman itu di bawah dan di tengah. Tidak ada kedudukan halamannya di atas sebelah kanan. Kecuali itu ada di halaman selanjutnya dari suatu bab. Begitu. Nah, bab 2 demikian juga. Kita klik bab 2, kalau muncul muncul halaman itu adanya di bawah dan di tengah, tidak ada di tidak ada di sebelah atas atau di sebelah kanan atas, tidak ada. Kalau kita klik lagi different page break. Nah, ya, kemudian nanti akan adik-adik lihat bagaimana konfigurasinya atau bagaimana penampilan dari halaman-halaman yang kita sudah setting ini. Kalau adik-adik settingnya benar, maka sesuai harapan. Ini kita klik lagi different page break. Ya. Kemudian mengenai daftar pustaka dibiarkan saja karena daftar pustaka mengikuti halaman bagian inti. Ya, ini kita sudah selesai mengaturnya dan kita sudah bisa untuk membuat nomor halamannya. Kita klik dulu bagian dalam. Ya, kemudian nomor halaman. Halaman sampul depan itu yang nantinya ditulis di sini bukan sampul depan, tetapi proposal karya tulisnya itu tidak ada halaman karena dia tidak boleh ada nomor halaman kecuali halaman yang kedua. Ini diklik di bagian bawah karena bagian awal itu kedudukan halamannya di bawah dan di tengah dengan menggunakan angka Romawi kecil. Klik, kemudian setelah kita klik bagian footernya, kita pilih page number, kemudian bottom, lalu kita pilih plain number 2 ke plain number 2. Klik. Ini angka Arab. Kita rubah menjadi angka Romawi kecil. Page number lagi, kemudian format page number. Nah, kita cari di number format itu adalah angka Romawi kecil. Kemudian kita klik OK. Nah, ini sudah angka Romawi kecil dan kedudukannya di tengah bagian bawah. Selanjutnya, bagian inti yaitu awal bab itu adanya di
setiap awal bab nomor halamannya itu pada bagian bawah dan di tengah dengan menggunakan angka Arab. Kita klik bagian bawah dari awal bab, kemudian kita klik page number, bawah lagi page number 2, kita klik. Nah, ini 3, kita rubah menjadi 1 karena bab 1 nomor halamannya 1, awali dengan 1. Kita page number, kemudian format page number, kemudian kita start 1. Oke, ya 1 nih. Sudah 1. Kemudian halaman bab 2 itu akan mengikuti. Halaman bab 2 ini bab 2 akan mengikuti karena kita sudah setting tadi. Makanya ingat settingannya tadi. Kemudian bab 3 juga demikian, ya. Bab daftar pustaka demikian juga. Ya, demikian. Daftar pustaka akan mengikuti bagian inti nomor halamannya. Dan dia adanya di bagian atas sebelah kanan. Nah, ini belum terlihat bagian halaman berikutnya dari suatu bab. Karena belum ada isi. Misalnya bab 1 belum 2 halaman. Dia harus kita buat 2 halaman dulu atau 3 halaman sesuai dengan isi. Kalian punya proposal, ya. Kita letakkan nomor halamannya di sebelah atas, di atas dan sebelah kanan. Nah, kita buat 2 halaman. Adalah rumusan masalah di halaman kedua. Kita buat masalah di halaman kedua. Ya, halaman kedua. Nah, ini rumusan masalah halaman kedua. Tetapi belum muncul karena kita belum buat halamannya. Ya, karena itu kita buat. Klik di atas, di headernya, klik 2 kali. Nah, lalu kemudian page number, kita top. Lalu kemudian line number 3. Ya, dia sudah halaman 2 otomatis. Nah, halaman 2 otomatis. Selanjutnya kalau misalnya kita mengetik sampai rumusan masalah itu di halaman 3, dia akan ikuti karena kita sudah setting demikian. Nah, sekarang kita akan pastikan bahwa bab 2 dari halaman berikutnya itu akan mengikuti bab 1 tidak. Yang pasti sudah bisa mengikuti. Yaitu coba kita klik di bagian dalam. Coba kita lihat bab 2-nya. Bab 2. Ini bab 2. Kita klik katakanlah konsep nyeri di halaman kedua. Halaman kedua. Kebanyakan. Nah, ternyata sudah ada. Jadi bab 2 itu 3, lalu kemudian halaman berikutnya adalah halaman 4. Dan seterusnya demikian. Begitu juga untuk bab 3 studi kasus. Ini bab 3 studi kasus itu halaman 5. Jika kita enter, katakanlah lokasi dan studi kasusnya ada di halaman berikutnya. Lokasi dan studi kasusnya di halaman berikutnya. Ya, dia sudah secara otomatis. Seperti itu. Jadi, nah, daftar pustaka sudah secara otomatis juga. Daftar pustaka, dia mengikuti bagian bukti. Ya, itu adalah penomoran halaman dalam satu file dengan angka dan posisi yang berbeda. Jika adik-adik sudah membuat seperti ini, maka adik-adik
tinggal memasukkan teksnya, dan adik-adik tidak akan kehilangan nomor halaman karena adik-adik sudah mengaturnya atau sudah men-settingnya dengan baik sesuai dengan aturan yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Saya ini untuk bagian awal. Nah, bagian awal cuman halaman 2. Ini kalau di enter, katakanlah bagian sampul dalam ini di halaman sendiri. Halaman berikutnya adalah pernyataan keaslian. Nah, ini adik-adik tinggal ketik saja halaman sampul dalam seperti apa. Nah, pernyataan keaslian boleh copy dari file yang lain, tinggal dimasukkan, tapi tanpa akan mengganggu penomoran halaman ini. Nah, ini halaman 3. Sudah halaman 3 kan? Ini halaman 2, halaman 3. Ini halaman 3. Jadi itu. Nah, pernyataan keaslian dia sudah diisi, akan berpindah halaman persetujuan dan dia akan ada halaman secara berurutan seperti itu. Kemudian selanjutnya bagaimana itu adik-adik itu membuat penomoran halaman dengan angka dan posisi yang berbeda dalam satu file. Kemudian yang berikutnya membuat daftar isi otomatis. Daftar isi otomatis yaitu kita menggunakan namanya hidden 1, 2, 3. Hidden 1 itu adalah merupakan bab utama. Hidden 2 adalah subbab. Hidden 3 adalah anak subbab. Hidden 4 adalah cucu subbab. Tetapi dalam suatu tulisan kita jangan terlalu banyak sub-sub, apalagi sampai cecet, cicit dan sebagainya. Kalau boleh cukup sampai pada anak subbab. Kalau sudah cucu subbab dibuat suatu narasi, karena ini adalah karakteristiknya. Nah, saya kembali katakan bahwa halaman untuk hidden 1 itu adalah bab utama. Nah, bab utama itu yang seperti ini. Halaman sampul depan ini adalah merupakan judul bab utama. Kalau sudah ada poin A besar, itu subbab. Kalau sudah ada 1, itu adalah anak subbab. Kalau sudah ada A kecil, berarti itu cucu subbab. Gitu. Ini adalah bab utama. Kita harus gunakan namanya hidden 1. Ya. Berubah mengenai tulisannya, tinggi barisnya, warnanya dan sebagainya. Pokoknya dia akan berubah. Oleh karena itu kita harus kembalikan dia ke semula, yaitu jenis hurufnya. Nah, kita menggunakan type New Roman ya. Kemudian ukuran hurufnya, kita menggunakan ukuran huruf 12 pt. Warna huruf otomatis. Kemudian kita lihat tinggi barisnya. Ini dia berubah. Kita buat jadi 0. Nah, itu. Ini sudah. Lalu kemudian ini sudah hidden 1. Kita copy saja ini. Dengan cara apa? Kita lihat, kita copy, kita menggunakan format Painter. Ya, format Painter ini syaratnya adalah di blok dulu ini, blok, ya, blok, kemudian kita klik format Painter, kita bawa kemana? Ke sini, ya. Nah, berubah kan? Kita rubah jenis hurufnya, jenis hurufnya, MC Roman, ukuran hurufnya 12, kemudian warna huruf otomatis. Nah, sudah. Kemudian ini kebetulan bab utama ini dia dalam satu kelompok, dibuat saja hidden 1 nih. Nah, sudah hidden 1 itu. Kemudian klik MC Roman, tulis piti, warna otomatis, tinggi baris, dibuat jadi 0. Oke, ini sudah terbuat.
Kemudian selanjutnya ini bab 1. Bab 1 itu bab utama kita gunakan Leiden 1. Terubah jenis huruf Times New Roman, kemudian 12 otomatis layout ini dirubah. Ingat harus dirubah. Kemudian kita cari bab utama dulu ya. Kemudian bab 2. Bab 2 Leiden 1. Jenisnya Times New Roman, ukurannya 12, warna otomatis, kemudian layoutnya dibuat jadi 0. Bab 3. Ya, ini. Oke. Leiden 1. Kemudian Times New Roman 12 pt otomatis. Kemudian layoutnya 12 pt. Ya, kemudian daftar pustaka. Akhiran tidak ya, daftar pustaka. Leiden 1. Nah, bisa dilakukan menggunakan format template deh. Tapi kita bikin satu-satu supaya adik bisa terulang pemahamannya atau pengertiannya makin meningkat ketika ini diulang. Sudah bab utama, sekarang bab anak subbab. Subbab, bukan anak subbab. Subbab ini subbab. Ini dia menggunakan Leiden 2. Nih, Leiden 2. Ya, berubah kan? Kita harus rubah jenis hurufnya, kemudian ukurannya 12, kemudian warnanya, lalu kemudian lihat lagi layout. Jangan percaya, oh itu sudah satu spasi, belum tentu. Nih, ya. Kemudian adik-adik harus rubah. Ini adalah menggunakan penomoran bab A besar. Nah, A besar atau kapital, abjad kapital. Kemudian adik-adik kembalikan sini. Menggunakan 0,50, ini kan 0,25, 0,50, 0,75, 1 atau 100. Lalu ini posisinya harus standar. Kalau dia menggunakan angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, atau angka Arab, maka saya menggunakan 0,75. Karena ketika dia sudah 10, 11, itu sudah 2 angka, maka ini akan menjadi tidak bagus. Oleh karena itu skalanya 0,75. Tapi kalau menggunakan kapital maka skalanya 0,50. Selanjutnya, adik perhatikan ini subbab berikutnya. Nah, ini subbab berikutnya kita rubah Leiden 2. Kita jenis hurufnya Times New Roman, ukurannya 12 pt, otomatis, kemudian layoutnya dirubah jadi, saya ajarkan yang tinggi barisnya 1 spasi dulu. Walaupun ini adalah 2 spasi, nanti adik-adik kembangkan saat adik-adik menulis. Gampang berubah ukuran spasi. Kemudian ini harus menggunakan angka penomoran bab dengan huruf kapital. Ini tidak sesuai, maka harus dirubah. Set the numbering dulu. Kemudian mulai dari B, karena tadi A, B, A, B, C. Ini 0,50. Jangan lupa ini sudah lewat dari batas garis, maka kita harus luruskan dia. Oke, setelah itu ini bab 2, subbab dari bab 2. Ya, subbab dari bab 2, Leiden 2. Kita ubah Times New Roman, ukuran 12. Kemudian otomatis warna hurufnya, layoutnya harus 0 ya. Jangan otomatis 0. Kemudian dia menggunakan
penomoran, ya, penomoran. Ya. Kemudian kita kembalikan posisi semula, ya, seperti itu. Lalu kemudian yang kedua berikutnya, ya, ini subbab yang kedua. Kemudian jenis huruf Times New Roman 12 otomatis. Lalu kemudian tinggi baris, jangan lupa harus posisi 0. Kemudian penomoran menggunakan abjad kapital. Ingat ya, kalau judul bab berikutnya adalah ada subbab, maka nomornya angka Arab. Ini di set numberingnya mulai dari B, karena tadi A. B. Kembali lagi, jangan lupa adik-adik, memang adik-adik harus capek, tetapi adik-adik punya tulisan bagus. Nah, kemudian ini blok saja semua. Ini adalah subbab, kemudian jenis hurufnya Times New Roman, kurang hurufnya 12, otomatis, kemudian layoutnya. Ingat, 2 ini berubah jadi 0, kemudian gunakan abjad. Kemudian dikembalikan posisi semula. Kemudian itu sampai F, berarti yang berikutnya G. Ya, ini G. Nah, kita rubah lagi. Kemudian 2, kemudian jenis huruf Roman, kemudian 12, kemudian warna huruf otomatis, layout kita buat jadi 0. Ini kita beri nomornya, tetapi kita set lagi ulang, dia mulai dari langsung saja G, di G saja, supaya agak cepat, jangan cari-cari lagi. Kemudian kita taruh di sini 0,50 ya, diluruskan ini. Ya, ini sudah ya. Lampiran boleh kita masukkan sebagai, kita copy ini aja. Nih, lampiran. Kita copy, paste ini. Format printer, paste. Seret. Nah, dia berubah lagi. Kita kembalikan jenis hurufnya Times New Roman, ukuran hurufnya 12. Kemudian warna huruf otomatis, layout, nah, ada. Oke. Sudah, kalau sudah, berarti daftar isi otomatis sudah terbuat. Nah, bagaimana kita menampilkan daftar isi otomatis? Kita klik dulu daftar isi ke bawah. Kita enter ke bawah daftar isi. Ini halaman 3, daftar isi sudah di halaman 4. Ya. Ini. Enter. Kalau kita isi, ini pastikan di tengah ya, dia daftar isi. Ini halaman diganti, tapi daftar isi. Katakanlah di halaman, ini halaman daftar isi diganti. Kita tengahkan dia, kita tebalkan dia. Nah, baru kemudian kita akan tampilkan daftar isi secara otomatis dengan cara klik reference. Kita sudah buat tadi ya, dengan hidden. Setelah kita klik menu reference, tunggu sampai dengan itu, kemudian klik table of content. Kemudian Anda klik yang pertama, automatic table 1. Maka daftar isi secara otomatis sudah terbuat. Ini terbuat. Nah, ini dihapus saja. Hapus. Nah, tidak ada masalah. Nah, adik-adik kan di atas adik-adik tulis
halaman sampul depan, dia akan muncul halaman sampul depan. Daftar isi saya buat tebal seperti itu. Nih, dia akan terbuat seperti itu. Namun kalau asli halaman sampul depan itu tulisannya adalah proposal karya tulisnya. Kalau sudah karya tulisnya berarti kata proposal sudah hilang. Oke, Oke, ini daftar pembuatan daftar isi otomatis. Nah, bagaimana membuat daftar tabel otomatis, daftar gambar otomatis? Membuat daftar tabel, daftar gambar otomatis. Saya tunjukkan di sini. Satu-satu saya beri contoh satu. Misalnya daftar tabel. Eh, daftar tabel itu saya contohkan kita membuat terkala tabel rencana tindakan keperawatan nyeri. Berarti Anda klik dulu reference, kemudian insert caption. Klik menu reference, kemudian insert caption. Kita membuat tabel, maka yang muncul ini figur 1. Jika di kotak label ini tidak ada tabel, maka adik-adik bisa buat di new label. Tapi karena sudah ada tabel, maka adik-adik klik saja tabel. Tabel 1, kita ketik tabel 1 titik. Misalnya rencana tindakan keperawatan pada pasien nyeri. Oke, kemudian kita klik OK. Ini judul tabelnya. Kita rubah lagi. Tidak apa-apa, Dek. Ini lebih bagus. Ya, rubah jenis hurufnya, ukuran hurufnya, warna huruf, kemudian layoutnya. Ini dirubah. Nah, kemudian Ctrl I. Itu membuat dia tegak lurus. Kemudian Ctrl E. Dia memang harus ada kedudukannya simetris dengan tabel. Nah, kalau misalnya adik-adik membuat lagi tabel berikutnya, klik lagi reference. Ini untungnya kita membuat tabel otomatis, ya, daftar tabel otomatis, karena ketika insert caption dia langsung tulis tabel 2. Misalnya tindakan keperawatan pada pasien nyeri. Nah, langsung klik Oke. Kita rubah lagi, tidak usah capek-capek, bosan, kita rubah karena ini membuat kita mengetik atau menyusun karya tulis ilmiah kita atau proposal kita menjadi lebih rapi. Nah, Ctrl I, Ctrl E, ya. Oh, dan seterusnya seperti itu. Jika ada tabel-tabel. Nah, sekarang gambar. Adik-adik katakanlah telah memasukkan gambar, misalnya, tapi gambar ini jarang dibuat, tetapi kita tetap tunjukkan bagaimana membuat gambar. Ini reference, membuat daftar gambar cara ini. Kemudian insert caption, ini tabel 3. Kalau kita membuat gambar, maka kita klik lagi di label ini ada gambar. Oh, ternyata ada gambar. Kalau tidak ada, ingat ya, new label, baru ketik gambar. Ketik gambar saja atau ketik tabel. Nanti komputer akan mengurutnya dengan baik. Gambar 1 misalnya penyimpangan ADM. Klik OK. Rubah lagi. Oke. Jenisnya Times New Roman, kemudian 12, otomatis layout, perhatikan ini, kemudian Ctrl I, Ctrl E, ya, untuk I, Ctrl E. Mungkin gambar 1. Ingat kedudukan gambar, judul gambar ada di bawah, tabel kedudukannya di atas. Sudah selesai
katakanlah memasukkan atau membuat judul gambar yang berikutnya akan secara berurutan, gambar 2, gambar 3, dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan memasukkan tabel secara otomatis yang kita sudah buat. Nah, gambar juga demikian kita masukkan. Masukkan di sini, di bawah daftar tabel. Ini pasti dihapus. Delete, kemudian Ctrl E. Ya, Ctrl E, kemudian kita pilih referensi lagi. Ya, ingat ya, letakkan di bawah daftar tabel. Kemudian kita klik menu reference, tabel of figures. Nah, kita akan menampilkan daftar tabel, maka kita harus pilih tabel, bukan gambar. Ya, kita pilih tabel, bukan gambar. Yaitu tabel kita pilih, bukan gambar. Kemudian kita klik OK. Maka tabelnya sudah muncul otomatis. Gambar juga demikian. Ya, pilih gambar, yaitu klik tabel of figure yellow, kemudian kebetulan sudah gambar, maka kita klik ini dan caption label gambar, maka sudah pas. Kita tinggal tekan tombol OK saja, gambar otomatis. Demikian. Jadi kalau misalnya apabila adik-adik ternyata ada perubahan dari pembimbing dan sebagainya, katakanlah gini, membuat perubahan dari pembimbing, lalu kemudian menggeser halaman tersebut. Contoh ya, saya contohkan misalnya daftar tabel ini di halaman berapa nih? Halaman 5. Coba lihat di daftar isi. Daftar tabel di halaman 4. Daftar tabel di halaman 4 tadi. Ya, daftar tabel di halaman 4 tadi. Coba kita update, sekarang sudah di halaman 5. Kita update ya. Dengan cara di halaman 4 ya. Dia di halaman 4. Tapi ternyata kedudukannya di halaman ini. Kita update saja. Update nomor tabel atau bukan update nomor halaman secara otomatis. Kita klik update table. Kemudian update page number only. Kemudian kita klik OK. Maka dia sudah berubah. Daftar tabel berada di halaman 5. Ya, ada dia. Nah, seandainya adik-adik menambahkan, contoh adik-adik menambahkan di sini, adik-adik menambahkan di sini, ini adik-adik copyin saja, jadi Ctrl C, kemudian adik-adik menambahkan bab 4 hasil dan pembahasan. Ingat adik-adik, ini di copy dari daftar pustaka, otomatis ini sudah heading atau sudah dalam posisi heading 1. Maka ini tidak perlu adik-adik masukkan di dalam daftar isi, ketik lagi, tidak usah. Adik-adik cukup, dan itu berlaku semuanya. Apabila menambahkan konten atau bab atau subbab yang lain. Ini kan tidak ada di sini bab 4. Tetapi ketika adik-adik sudah masukkan, adik cukup update tabel tersebut. Kita klik update table, kemudian update entry table. Kita klik update entry table, kemudian kita klik OK. Maka adik-adik perhatikan, bab 4-nya sudah ada hasil, bab 4 hasil dan pembahasan. Demikian. Jadi
Itu berlaku untuk semuanya. Berlaku untuk semuanya. Apakah itu gambar, apakah itu tabel, apakah itu bab utama, atau apakah itu subbab, anak subbab, dan seterusnya. Yang penting adik-adik tahu prinsipnya. Kalau ini di copy, maka otomatis yang tercopy itu dan kemudian diganti teksnya itu akan sama dengan yang asal kita menggandakan atau mengcopy tersebut. Oke, kita rasa sudah cukup jelas dan semoga ini bisa membantu adik-adik dalam menyusun proposal karya tulis ilmiah sesuai dengan pedoman IPQ, di mana karya tulis ini adik-adik ini adalah dalam bentuk studi kasus. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat adik-adik.